Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang materi matriks. A. Pengertian matriks. B. Ordo matriks. C. Diagonal matriks. D. Jenis-jenis matriks. E. Transpos matriks. F. Kesamaan dua matriks. Pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom atau kedua-duanya dan di dalam suatu tanda kurung. Bilangan-bilangan yang membentuk suatu matriks disebut sebagai elemen-elemen matriks. Matriks digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data sehingga mudah untuk diolah. Contoh, diketahui jumlah penjualan mobil jenis A, B, dan C dengan harga jual masing-masing 146, 275, dan 528 dalam juta. Pada kota-kota P, Q, R ada pada tabel. Data penjualan mobil akan diubah ke dalam bentuk matriks. Pada tabel ada harga mobil dan penjualan. Sekarang kita buat matriks dari harga mobil. Di situ harga mobil A 146, B 275, dan C 528. Harga mobil. Karena tadi matriks itu barisan atau kolom atau keduanya yang ada dalam tanda kurung. Berarti kita buat tanda kurungnya dulu. Nah, karena pada tabel posisinya kolom atau ke bawah, jadi kita nulisnya dari atas ke bawah. Jadi 146, 275, dan 528. Kita kasih kurung, tutup. Nah, harga mobilnya kalau dalam bentuk matriks, yang atas punya A yaitu 146, yang bawah B 275, yang bawah lagi adalah C 528. Nah, sekarang pada penjualan. Tipe A pada kota P itu terjual 34. Tipe B pada kota P terjual 45. Dan tipe C pada kota P 51. Yang kedua, tipe A pada kota Q terjual 56. Tipe B pada kota Q terjual 36. Tipe C pada kota Q terjual 32. Kemudian tipe A pada kota R terjual 41. Tipe B pada kota R 37. Tipe C pada kota R 46. Nah, sekarang kita buat kurungnya dulu. Nah, sama seperti ini, yang atas letaknya A, yang tengah B, yang bawah C. Berarti, untuk yang pertama, itu yang atas, untuk yang A. A pada kota P. A pada kota P adalah 34. B pada kota P 45. C pada kota P 51. Nah, jadi ini yang ada pada kota A, tipe A, B, C. Sekarang yang tengah itu yang ada pada kota Q. Yang ada pada kota Q, tipe A 56, tipe B 36, tipe C 32. Nah, sekarang pada kota R. Pada kota R tipe A terjual 41. Tipe B 37 dan tipe C 46. Jangan lupa dikasih tanda kurung, tutup. Tanda kurungnya jangan lupa sesuai dengan pengertiannya, yaitu kolom, baris yang ada pada dalam tanda kurung.
Sekarang, ordo matriks. Dijelaskan sebelumnya, matriks terdiri dari unsur-unsur yang tersusun secara baris dan kolom. Jika banyak baris suatu matriks adalah M dan banyak kolom suatu matriks adalah N, maka matriks tersebut memiliki ordo matriks atau ukuran M kali N. Perlu diingat bahwa M dan N hanya sebuah notasi. Kalau M dan N-nya kalian ganti huruf apapun, misal A, B, P, Q, atau yang lainnya, itu boleh. Sekarang perhatikan matriks A, M dikali N. Nah, itu pada matriks ada yang namanya baris dan kolom. Kalau baris itu dia yang ke samping. Kita lihatnya ke samping. Seperti A11, A12, A13, titik-titik itu berada pada baris ke-1. Sedangkan kolom itu yang ke bawah. Jadi yang A11, A21, A31, titik-titik AM1. Nah, tadi sebelumnya kan kalau baris dimisalkan M dan kolom dimisalkan N, maka A11 itu tandanya dia berada di baris pertama, kolom pertama. Kan M dulu baru N. Nah, jadi kalau misalkan ada A32, berarti dia di baris ketiga, kolom ke-2. Jadi yang dilihat depannya dulu itu sebagai baris, belakangnya sebagai kolom. Misal A33, berarti dia berada pada baris ketiga, kolom ke-3. Sekarang kita gunakan matriks penjualan yang sudah kita kerjakan tadi. Di situ ada angka 34, 56, 41, 45, 36, 37, 51, 32, 46. Yang berwarna pink, kotak warna pink itu dia menunjukkan sebagai baris. Berarti 34, 56, 41 berada di baris pertama. 45, 36, 37 berada di baris kedua. 51, 32, 46 berada di baris ketiga. Sedangkan yang di kotak biru itu menunjukkan kolom. Berarti 34, 45, 51 itu berada di kolom pertama. Sedangkan 56, 36, 32 berada di kolom kedua. 41, 36, 46 di kolom ketiga. Nah, karena barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3, maka banyak barisnya 3, banyak kolomnya juga 3. Ordo matriksnya berarti 3 kali 3. Nah, sekarang kalau misalkan A32, berarti yang mana? Berarti dia berada di baris ketiga, kolom kedua. Berarti adalah A32, yaitu 32. Sedangkan kalau misalkan A22, berarti dia di baris kedua, kolom kedua, yaitu angka 36. Sekarang diagonal matriks. Nah, di situ ada diagonal utama. Diagonal utama merupakan elemen-elemen di dalam matriks yang bisa membentuk garis miring. Lihat pada contoh. Di situ diagonal utama mulai dari baris pertama, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua, seterusnya pokoknya miring terus ke kanan. Diagonal sekunder. Diagonal sekunder itu merupakan kebalikan dari garis miring diagonal utama. Kalian bisa lihat pada contoh. Kalau diagonal utama miringnya ke kanan, kalau diagonal sekunder miringnya ke kiri. Selanjutnya yaitu jenis-jenis matriks. Yang pertama,
jenis-jenis matriks berdasarkan jumlah baris dan kolomnya. Yang pertama, matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang banyak baris dan kolomnya sama. Dengan kata lain, matriks persegi memiliki contoh ordo n kali n seperti 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Kalian lihat pada contoh di bawah. Di situ ada matriks persegi 3 kali 3. Yang kedua, matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang terdiri dari satu baris dan beberapa kolom. Matriks baris memiliki ordo 1 kali n dengan n lebih dari 1, seperti 1 kali 3, 1 kali 5, dan lainnya. Kalian lihat pada contoh. Nah, di situ ada 1, 4, 6. Dia hanya memiliki satu baris, 3 kolom. Dengan kata lain, matriks baris hanya memiliki satu baris dan banyak kolom. 3. Matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang terdiri dari satu kolom dan beberapa baris. Matriks kolom memiliki ordo n kali 1 dengan n lebih dari 1, seperti 3 kali 1, 4 kali 1, dan lain sebagainya. Contohnya di situ ada matriks kolom 3 kali 1. Nah, matriks kolom ini kebalikan dari matriks baris. Kalau matriks baris, barisnya cuma 1 tapi kolomnya banyak. Kalau matriks kolom, kolomnya 1, barisnya yang banyak. 4. Matriks mendatar. Matriks mendatar adalah matriks yang jumlah kolomnya lebih banyak dari jumlah barisnya. Misalnya, matriks dengan ordo 2 kali 4, 2 kali 6, dan lain sebagainya. Di situ ada contoh matriks mendatar dengan ordo 3 kali 5, yaitu barisnya ada 3, kolomnya ada 5. Berarti matriks mendatar itu barisnya lebih sedikit daripada kolom, atau kolomnya lebih banyak daripada baris. Matriks tegak. Matriks tegak adalah matriks yang jumlah barisnya lebih banyak dari jumlah kolomnya. Misalnya, matriks dengan ordo 4 kali 2, 6 kali 3, dan lain sebagainya. Di situ ada contoh matriks tegak 3 kali 2. Nah, matriks tegak berarti kebalikan dari matriks mendatar. Kalau matriks mendatar, barisnya lebih sedikit daripada kolom. Kalau matriks tegak, barisnya lebih banyak daripada jumlah kolomnya. Sekarang, jenis-jenis matriks berdasarkan pola elemennya. 1. Matriks 0. Matriks 0 adalah matriks berordo m kali n yang elemen-elemennya bernilai 0. Jadi kalau matriks 0, isinya di dalam matriks itu 0 semua. Di situ ada contohnya matriks 0 3 kali 3, isinya 0 semua. 2. Matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen-elemen selain diagonal utama bernilai 0. Seperti contoh matriks diagonal 3 kali 3 yang ada di situ, yang terisi hanya diagonal utama, yaitu 7, 4, dan 5. Selain yang ada di diagonal utama bernilai 0. 3. Matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang elemen-elemen di diagonal utamanya bernilai 1 dan elemen-elemen selain diagonal utama bernilai 0. Seperti contoh yang di situ matriks identitas 3 kali 3 yang terisi hanya diagonal utama dan angkanya hanya bernilai 1. Yang lain yang bukan diagonal utama bernilai 0. 4. Matriks segitiga. Matriks segitiga terdiri dari 2 jenis, yaitu matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas merupakan matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Matriks segitiga bawah merupakan matriks yang elemen-elemen di atas diagonal utama bernilai 0. Seperti pada contoh. Di situ ada matriks diagonal atas dan matriks diagonal bawah. Kalian bisa lihat, pada matriks diagonal atas, itu di bawah diagonal utamanya 0. 3 di bawah itu 0, kalau matriks segitiga atas.
Kalau matriks segitiga bawah di atas diagonal utama itu bernilai 0. 5. Matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks yang elemen-elemen pada diagonal utamanya sama dan elemen lain bernilai 0. Kalian lihat di situ matriks skalar 3 kali 3. Di situ yang terisi hanya diagonal utama dan isinya itu angkanya sama, 7, 7, 7. Dan yang lain yang selain di diagonal utama dia bernilai 0. Sekarang transpose matriks. Transpose matriks adalah pertukaran antara dimensi kolom dan baris pada sebuah matriks. Maksudnya, sebuah matriks baru yang disusun dengan cara menuliskan baris pertama matriks A menjadi kolom pertama matriks baru A pangkat T. Baris kedua matriks A menjadi kolom kedua matriks baru A pangkat T, dan seterusnya. Transpose matriks A dapat ditulis dengan menggunakan salah satu lambang, seperti A aksen, A pangkat T kecil atau A pangkat T besar. Nah, itu huruf A itu hanya sebagai lambang. Mau kalian ganti huruf yang lain boleh. Jadi misalkan B aksen boleh, C A pangkat T boleh, D pangkat T besar juga boleh. Itu hanya sebuah lambang huruf. Nah, sekarang contoh transpose matriks. Di situ ada matriks A, yaitu matriks baris yang isinya adalah 1, 4, 8. Kalau dijadikan ke transpose, saya pakai A aksen, baris jadi kolom. Berarti ini baris pertama jadi kolom pertama, susunannya langsung ke bawah 1, 4, 8. Nah, sekarang yang B. B saya pakai pangkat T kecil. Nah, baris ini kan barisnya 5 sama 2. Tulis dulu, baris pertama jadi kolom pertama 5, 2. Baris kedua jadi kolom kedua 1, 8. Baris ketiga jadi kolom ketiga yaitu 3, 6. Nah, lagi ini contoh yang C, pangkat T besar. Nah, baris pertama 2, 3, 9 jadi kolom pertama 2, 3, 9. Baris kedua 6, 0, 4 jadi kolom kedua 6, 0, 4. Baris ketiga 7, 8, 8 jadi kolom ketiga 7, 8, 8. Selanjutnya, kesamaan matriks. Dua atau lebih matriks dikatakan sama bila memiliki ordo sama dan memiliki komponen yang sama pada setiap selnya. Dengan kata lain, matriks-matriks tersebut adalah matriks yang sama, hanya berbeda nama. Di situ ada contoh matriks A besar yang isinya A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Matriks B besar isinya P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Biasanya penamaan matriks menggunakan huruf besar. Bila matriks A dan B dinyatakan sama, maka A sama dengan B. Tadi matriks A isinya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Matriks B P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Berlaku pada baris pertama matriks A ada A, B, C, D. Pada matriks B baris pertama ada P, Q, R.
itu berlaku A sama dengan P, B sama dengan Q, C sama dengan R. Pada baris kedua matriks A ada D, E, F. Pada matriks B ada S, T, U. Berarti D sama dengan S, E sama dengan T, F sama dengan U. Baris ketiga pada matriks A ada G, H, I. Pada matriks B ada V, W, X. Berarti G sama dengan F, H sama dengan W, I sama dengan X. Nah, kalian bisa pahami di situ. Jadi kalau posisinya sama seperti A sama P, sama-sama di baris pertama kolom pertama, berarti dia memiliki kedudukan yang sama. Kalau tadi pada contoh itu matriks ordo 3 kali 3. Nah, sekarang Ibu akan ngasih contoh matriks 2 kali 2. Di situ ada A, 2x min 3, 4, 3, Y plus 2. Matriks B, 7, 4, 3, min 2. Nah, tadi kan berarti A sama dengan B. Kita tulis lagi matriksnya. 2x min 3, 4, 3, Y plus 2 sama dengan punya B 7, 3, 4, min 2. Nah, berarti karena mereka punya kedudukan yang sama, jadi yang ini baris pertama kolom pertama, jadi itu 2x min 3 sama dengan 7. Terus kalau mau cari X-nya berarti kan 2X sama dengan 7 ditambah 3. Min 3 pindah ruas jadi plus 3. Jadi 2X sama dengan 7 tambah 3, 10. X sama dengan 10 dibagi 2. X sama dengan 5. Itu yang masih baris pertama kolom pertama. Nah, sekarang kita lihat baris pertama kolom kedua sama-sama angka 4. Berarti kan kalau sama-sama angka 4 kedudukannya udah sama. 4 sama dengan 4. Sekarang yang baris kedua kolom pertama yaitu 3 sama 3 sama. 3 sama dengan 3. Yang kemudian baris kedua kolom kedua ada Y plus 2 sama dengan min 2. Y plus 2 sama dengan min 2. Kita cari Y-nya yaitu Y sama dengan 2 plus 2-nya pindah jadi min 2 kurangi 2. Jadi Y sama dengan min 4. Sekarang kita buktikan. Di sini kan X-nya ketemu 5. Tadi kan 2X min 3. X-nya kita ganti 5. Jadi 2 kali 5 ditambah 3 apakah sama dengan 7? Oh maaf, ini dikurangi ya. Jadi 2 kali 5, 10 dikurangi 3 sama dengan 7 sama dengan. Kemudian yang ini Y sama dengan min 4. Ini Y plus 2. Jadi ini Y plus 2 apa sama dengan min 2. Y-nya kita masukkan min 4 ditambah 2. Min 4 tambah 2 min 2 sama dengan. Berarti jawaban kalian tentang X sama Y benar. Jadi kanan sama kiri itu bernilai sama. A sama dengan B. Matriks A sama dengan matriks B.